Langit memberitakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaan-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, kesadaran bahwa kita perlu terus setiap hari berusaha untuk mengubah hidup kita, mengubah keinginan kita, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, itu yang harus kita tanamkan terus-menerus. Terutama dalam permenungan minggu ini, kita mau belajar terus-menerus menyatukan diri, entah dalam tindakan-tindakan kita dengan sesama, dan juga relasi kita, bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita, doa-doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Apakah sungguh-sungguh membiarkan Tuhan bekerja, ataukah melulu demi kepentingan, keuntungan diri kita sendiri? Kita nanti menjawab dengan seruan, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menyapa nama-Mu sebagaimana dilakukan Putra-Mu terkasih. Semoga kami dapat menghayati bahwa Engkaulah Bapa kami dan kami saling bersaudara karena satu Bapa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pembacaan Kitab Putra Sirak. Dahulu kala tampilah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati
dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di gunung Sinai, dan di gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dan kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau, dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian pikirkan, perlukan, sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, setiap hari kita tuh melakukan banyak kegiatan. Apapun yang kita perjuangkan setiap hari pasti punya tujuan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah banyak ketakutan, banyak orang lockdown, gak keluar kemana-mana. Tapi harus ada yang terus berusaha, tetap bekerja. Kenapa? Ada tujuan. Meskipun dengan banyak resiko. Keluar dari rumah, pergi ke toko, ke tempat kerja, untuk terus mempertahankan ekonomi keluarga. Ada tujuannya. Karena tujuan itu diperjuangkan meskipun ada risiko. Dan itu memang kita lakukan terus menerus. Apapun yang kita lakukan, jadi punya motivasi yang didasari oleh tujuan. Nah, secara rohani tujuan hidup kita setiap hari tidak hanya memenuhi ekonomi, tidak hanya memenuhi apa yang kita inginkan, tetapi satu hal yang kita renungkan dari minggu kemarin adalah kita belajar setiap hari menyatukan diri dengan Tuhan. Kalau hari Senin kemarin kita berusaha bahwa dasar, unsur pertama atau sisi pertama dari penyatuan itu adalah perubahan. Aku meniatkan, aku mau mengubah hidupku, keinginanku, perhatianku sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka butuh banyak pengorbanan. Perubahan itu mengubah kebiasaan lama jadi kebiasaan baru. Dahulu kamu mendengar ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sekarang janganlah melawan orang yang berbuat jahat. Ini loh, satu revolusi pemikiran, revolusi hidup yang membuat kita harus menghadapi banyak persoalan. Kalau kita dikhianati, apa yang perlu kita buat? Berbuat baik. Kalau kita disakiti, apa yang perlu kita buat? Berbuat baik. Ini yang ditanamkan oleh Yesus agar setiap pengikutnya mengubah hidupnya. Lalu dasarnya ini menjadi kuat. Kerap kali kita itu lemah. Kenapa? Karena tujuannya nggak kuat. Maka diberi keyakinan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi dan akan setelah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang lagi. Mengajak kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya aku dimanapun aku berada, kamu ada. Dan hari Selasa kemarin kita renungkan. Jadi keyakinan ini membuat dasar kita untuk berubah itu menjadi kuat. Apa yang kita ubah? Kemarin kita renungkan. Relasi kita dengan orang lain dalam banyak segi. Terus disampaikan 3 sendi utama dalam hidup orang Yahudi: berdoa, berpuasa, dan berderma. 3 ini bukan untuk mencari kepuasan dari penghargaan orang lain. Maka dikatakan
Kalau kamu berdoa, masuklah kamar supaya Bapamu tersembunyi aja yang lihat. Kalau kamu apa yang kamu buat tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu lihat, berderma. Kalau kamu berpuasa, jangan mengubah air raut mukamu. Tidak. Bersikaplah justru semakin hidup dalam hidup. Bukan lemes, tidak. Tapi apa tujuannya? Jangan mencari keinginan diri, kepuasan diri dari perbuatan itu. Karena dicari bukan itu, tapi penyatuan diri. Nah, sekarang ditegaskan lagi soal doa. Doa, kalau kemarin soal bagaimana cara kita berdoa. Sekarang inti doanya itu bukan untuk mencari diri sendiri. Bertele-tele keinginan itu kan untuk kita dewe. Nah, karena itu Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Maka yakinlah itu supaya kita ini sungguh-sungguh bisa berdoa. Nah, kalau kemarin itu apa yang perlu kita ubah, cara kita berelasi dengan orang lain, sekarang cara kita berelasi dengan Tuhan. Maka Tuhan itu bukan pengabul doa. Kita berdoa bukan untuk keinginan kita. Ini yang kerap kali kita lupa, bahwa kita berdoa bukan untuk supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Seorang anak, dia tidak menginginkan tidur siang, tetapi dia perlu tidur siang. Maka mamanya kalau perlu, ayo tidur. Nah, tidur. Anak itu pengennya main terus, tapi dia perlu untuk belajar. Meskipun tiap hari bertengkar, dilakoni sama mamanya. Ayo belajar. Nah, ini hal yang perlu dan yang diinginkan. Maka kita perlu sadar yang perlu kita ubah adalah yang perlu ya. Bukan yang kita inginkan. Kita nggak ingin perubahan itu karena kita masa nyaman. Kita perlu mengubah cara kita berdoa. Supaya kita sadar bahwa ini bukan yang seharusnya saya inginkan. Nah, itu mari para saudara terkasih kita coba merenungkan. Apakah doa-doa kita itu sibuk dengan keinginan kita? Maka nanti kita akan tanya, Romo punya doa yang manjur enggak? Manjur kenapa manjur? Supaya yang saya inginkan terjadi. Nah, itu berarti manjur. Wah, mandi gitu. Aneh Romo ini mandi. Mandi itu terkabul. Kalau Romo yang doakan terkabul. Kenapa? Karena yang diinginkan dicapai. Doa bukan untuk itu. Doa untuk membuat kita semakin dekat. Kalau jenengan tiap hari pagi bangun tidur WA, SMS, telepon, siang WA, telepon, sorean dikit telepon, WA, SMS, malam sebelum tidur, setelah makan WA, SMS, telepon, belum tidur terus. Kalau tiap hari itu terus, apa yang terjadi? Makin banyak WA dan masuk. Ya jelas. Tetapi itu membuat relasi makin dekat. Kedekatan itulah yang dituju dalam doa. Kalau orang sudah dekat, maka hatinya akan lama-lama berubah dengan orang yang dia dekati. Nah, kalau kita mendekati orang salah, ya pasti kita akan salah. Tetapi kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan, maka keinginan hati kita, perhatian, kepedulian kita, keprihatinan kita akan pelan-pelan berubah. Ini loh yang menjadi isi dari doa. Nah, sekarang coba kita renungkan, apakah doaku itu seperti itu atau tidak? Nah, sekarang coba kita hening dulu sejenak. Kita dalam kesadaran akan wabah pandemi ini, apakah aku ini doa dalam keinginanku saja, untuk keinginanku saja, ataukah aku dengan kesadaran tadi itu, aku berdoa semakin sering bukan supaya Tuhan mengabulkan keinginanku, tetapi supaya aku makin dekat dengan Tuhan.